Jadi nanti kita ada fase Asia Timur, ada fase India, fase Persia. Yang Islam kita sudah jalan setengah. Yang belum adalah orang-orang modern dan kontemporer. Nanti kita akan bikin sesi sendiri yang Islam. Yang Jawa enggak usah lah, kalian sudah banyak dapat Jawa di sini. Apalagi di sini banyak orang-orang Jawa. Kualat aku ngajar Jawa, aku enggak terlalu Jawa. Oke, itu ini yang jadi pertanyaan orang. Pemikiran Timur itu apa layak disebut filsafat? Jangan-jangan itu cuma kepercayaan saja. Jangan-jangan itu agama dalam tanda petik. Ada Buddhisme kan, kamu ngertinya Buddhisme, Hinduisme, Sintoisme, Sikhisme itu kan agama, bukan filsafat. Seandainya ada pemikirannya pun ya datangnya belakangan. Awalnya agama. Nah, itu kan yang sering digugatkan pada filsafat Timur. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena banyak orang melihat filsafat pemikiran-pemikiran Timur itu tidak sistematis. Kalau Barat itu kan tertib. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Pikirannya tokoh ini tentang epistemologi. Kalau tokoh ini tentang ontologi. Kalau tokoh ini selalu gitu. Barat itu tertib. Tapi kalau coba kalian baca kitab-kitab Timur, termasuk Al-Quran, itu campur aduk, tidak karu-karuan. Hanya orang luar biasa yang bisa menggali, mencermati, terus memilah-milah satu-satu. Bukalah tahu De Jing, bukalah kitab babon-babon Timur itu, isinya mesti campur. Cara mikir, cara hidup, mana etika, mana estetika, wis pokoknya campur dari siji. Dan itu yang bikin orang Barat, masa kayak gini disebut filsafat? Apa iya? Itu tidak pernah dibahas secara kritis, pokoknya dipercaya begitu saja. Ya kan? Orang Timur itu kan selalu begitu. Pokoknya dipercaya. Kalian kalau pas ngaji serat kan susah sekali untuk kritis. Pokoknya dipercaya, wis semua apik ini, sudah sip ini, sudah luar biasa ini, tinggalan nenek moyang itu memang bagus, kan selalu begitu. Membangkitkan daya kritis itu kan susah banget kalau untuk pikiran Timur. Bantah kata-kata yang ada di kitab-kitab yang kamu percaya punya otoritas itu kan pening. Entah hambatannya apa. Mungkin karena memang sistematikanya agak menjebak. Oke, jadi sistematikanya agak acak. Kemudian cara berpikirnya sering-sering tidak runtut, sehingga orang harus jeli, harus teliti. Kamu baca dan menafsirkan kitab-kitab Timur itu harus konsentrasi, nggak bisa sambil lalu. Baca Quran aja kan gitu, habis ngomong apa, tiba-tiba ngomong apa. Habis ngomong orang disuruh sedekah, tiba-tiba orang boleh kawin 4. Tiba-tiba itu kan agak loncat-loncat agak. Itu kalau nggak konsentrasi jadi pening. Itu gayanya Timur kayak gitu memang. Ya kamu sendiri yang harus mengejar rahasianya. Karena mereka tidak setia dengan tata aturan, tata sastra, tata gayanya Timur. Jadi kalau kalian tanya Konfusius, kemudian Hindusme, Buddhisme itu membahas apa, tentang apa, semua hal A sampai Z dibahas. Polanya cenderung totaliter, total pokoknya wis. Antara mana etika yang ngajar orang suruh kerja, mana tuntunan cara mikir, mana estetika sekedar kembang-kembangan, itu campur jadi satu. Itu gaya Timur. Dalam prakteknya kan juga gitu. Misalnya sehari-hari gaya Timur, selawatan. Selawatan itu kan mana estetika, mana etika, mana ontologi solawat, mana epistemologi mengekspresikan cinta, itu kan campur jadi satu. Nggak bisa dipisah-pisah. Ketika salah satu variabelnya dipisah, nggak utuh lagi selawatannya. Nggak kayak gitu lagi sudah.
Bedakan sama barat. Kalau barat bisa dipisah. Oh, ini epistemologinya saja. Saya ingin bahas epistemologinya aja, Pak. Nah, kalau pikiran barat bisa. Tapi kalau pikiran timur itu mesti kalau kamu bahas itunya saja. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung epistemologinya saja. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung ontologinya. Nggak akan bisa kalau nggak nyinggung estetika, etikanya. Moralitas Jawa misalnya, hampir semua serat itu kan isinya moralitas. Itu kan kalian susah memilah ini moralitas etik apa etiket ya, apa estetik ya, itu kan susah. Ketemu orang tua cium tangan, itu apa etika, apa estetika, apa itu kan susah. Nah, itu gaya timur sudah. Jadi kenapa banyak orang ragu-ragu itu filsafat apa tidak? Karena gayanya, modenya di sisi itu. Tapi di sisi muatan, di sisi reflektif, kontemplatif, timur luar biasa. Tidak ada yang tidak bilang bahwa timur jauh lebih dalam daripada barat dalam melakukan refleksi. Barat itu kan hanya mandek di dunia empiris dan dunia rasional. Kalau timur tidak berhenti di situ. Orang timur itu kadang-kadang empiris dan rasional aja sampai ditinggal loh. Tidak penting empiris, tidak penting rasional. Orang bisa melampaui dirinya sendiri bisa kalau timur. Nanti kita lihat ketika kita masuk Taoisme, ketika kita masuk Konfusianisme. Jadi jangan takut, meskipun banyak orang ragu-ragu ini filsafat atau agama atau kepercayaan, di sisi praksisnya mungkin dia dijadikan sistem kepercayaan oleh para pengikutnya, tapi di sisi reflektif dia sangat bernilai filosofis. Jadi jangan khawatir. Jadi filsafat timur bukan agama, tetap dia filsafat. Teh ini, kalau ini minum teh gaya barat. Kalau gaya timur, coba lihat gimana orang Jepang, orang Cina memperlakukan teh. Biasanya pakai cangkir kecil itu terus. Tehnya kadang-kadang airnya, daunnya teh yang ditaruh di atas itu terus diminum. Kalau bagi kamu kan sangat tidak melegakan. Ya kan? Loh, kalau di sana itu minum ada aturannya sendiri, gimana caranya minum, cara menyuguhkan, cara, dan itu manifestasi dari filosofi apa, itu timur. Tidak ada yang tidak bermakna di timur. Setiap maju mundur langkah ke samping, ke kiri, ke kanan, selalu dia sifatnya simbolik. Misterinya timur itu. Kalau ini sudah teh gaya barat. Barat itu kan teh itu ya karena minuman itu ya untuk menghilangkan haus, titik. Jadi kalau minum, kasihlah sekadar hausnya hilang, kan cuma itu. Tapi kalau di Jepang, di Cina, bahkan di Korea itu ada estetikanya sendiri, cara menikmati teh. Kalau kamu kan gampang, teh ya Pak, tinggal diambil, diminum. Kalau sudah nggak haus, nggak serak, ya wis beres, aman. Nah, kalau di timur nggak sekedar itu. Oke. Sekarang kita lihat. Ini gambaran umumnya. Yang pertama, timur secara umum, epistem yang dikembangkan adalah nurani, intuisi. Beda sama barat. Kalau barat, akal dan empiris. Jadi orang timur masuk lebih dalam, memahami sesuatu pakai nurani, epistemnya kebanyakan. Maka nanti hampir semua pikiran-pikirannya sangat dekat dengan dunia etika dan estetika. Bahasa Arabnya akhlak.
Akhlak itu puncak kalau di filsafat timur. Nabi Muhammad aja bilang kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Puncaknya manusia jadi manusia itu kalau makarimal akhlak. Bukan orang yang cerdas luar biasa, bukan yang intelektual, tapi yang bermoral. Dan moral itu senjatanya nurani. Itu kan yang disasar oleh Jabiri itu kan, bahwa orang berpikir kadang bayan, burhan, irfan. Kalau bayan itu cara mikir yang aturan, teks. Kalau sekarang misalnya kamu lihat TV rame-rame terus jawabannya yang penting konstitusinya gimana, itu bayani. Tidak salah, cuma masih dangkal. Ada yang lebih dalam. Yo, kita teliti yang serius, kita pahami secara rasional, itu burhan. Yang lebih tinggi dari itu apa? Akhlak. Pakai nurani. Nurani bukan nuroni loh ya. Nuroni beton ya. Iya. Jadi pengetahuan yang basisnya nurani. Kalian bisa mencermati lah kalau orang ngomong di TV-TV itu mana yang dia kedepankan. Mungkin secara aturan salah, tapi pakai nurani lah. Kalau ada orang ngemis dan gak kamu kasih, itu secara rasional, empiris, kamu benar. Bahkan undang-undang juga kamu benar. Jangan ngasih orang minta-minta. Tapi kadang-kadang kan epistemenya nurani. Lu kasihan itu anak kecil, kelihatannya kok belum makan sejak pagi, sama yang ngomong kok disuruh minta-minta terus gak dikasih apa-apa. Mumpung aku punya makanan tak kasih deh. Itu kan nurani yang bilang. Padahal di atasnya ada tulisan, barang siapa ngasih pada anak minta-minta didenda 500.000 kan gitu. Kayani itu kalau kamu ikut itu. Atau kamu mikir, sebentar kalau tak kasih dia nanti jadi manja. Kalau dia manja nanti tidak mau kerja, maunya minta-minta terus sampai besar. Tidak usah dikasih, burhani. Kalau nurani itu kasihan ini ya. Kalau hari ini nggak tak kasih, nak semaput deh. Kalau sakit gimana? Gak tego aku Udah lah, gak usah tak kasih uang, tak kasih makanan aja. Yang penting dia bisa makan. Nanti kalau dikasih uang nanti. Atau kalau orangnya tak kasih kerjaan aja deh. Tak ajak bisnis aja deh lah. Itu kan tidak apa-apa. Nah itu yang main nurani. Kalau ada temenmu uangnya habis dan uangmu masih banyak, kamu tidak ngutangi, itu sah, rasional. Wong dia bukan tanggung jawabmu toh, bukan apa-apamu. Jadi kalau kamu nggak ngutang itu nggak ada, dia nggak bisa ngelaporin kamu ke polisi gara-gara kamu nggak ngutangi. Ya, cuma yo nurani lah. Apalagi pacar. Ya, tapi nurani bukan nuroni loh, yang pacar nuroni beton. Oke, epistem yang banyak dikembangkan di Barat. Yang kedua, sikap terhadap alam. Bedanya sama Barat, orang Barat memposisikan dirinya di atas alam semesta. Kalau orang Timur, filsafat Timur, itu memposisikan dirinya di tengah alam semesta. Kita bagian dari alam semesta. Kalau orang Barat, kita adalah penguasa alam semesta. Kita yang mengatur alam semesta. Kita yang dominan di alam semesta. Itu Barat. Jadi kalau di Barat, berhadapan dengan alam itu logikanya I and you. Kalau orang Timur, I and we. Jadi aku sama lingkungan sekelilingku itu bagian yang tidak terpisahkan. Tapi kalau Barat, lingkungan sekelilingku itu objek dan aku subjek. Cara berpikirnya subjek-objek. Itu sikapnya terhadap alam. Maka orientasinya sangat berbeda. Maka kadang-kadang orang Jawa zaman dulu, biar orang menghargai alam, itu kan dibikinkan ritual-ritual. Kadang naruh sajen. Itu kadang-kadang itu ada lokal wisdomnya, bahwa kalau pohon sudah dikasih sajen, itu tidak berani orang motong sembarangan. Kalau dipotong sembarangan kan khawatir kualat.
Ya kan? Jadi kosmologi kualat, danyang, sing bau rekso dan kawan-kawan itu kan salah satu kearifan lokal untuk melestarikan alam. Karena kalau alamnya nggak seimbang, rusak. Yang ikut kena rusaknya kan juga kita, wong kita bagian dari alam semesta. Itu cara berpikir timur. Kalau barat, kita aktor, alam itu subjek. Kalau alam itu A, B, C, D-nya tergantung kita. Kalau alam pengen nggak rusak, ya kita atur gimana caranya nggak rusak. Kita ditebang nggak apa-apa, nanti ditanami lagi. Tanamannya belum tumbuh, sudah banjirnya datang. Ya kan? Itu kearifan-kearifan cara berpikir orang dulu, orang timur. Yang beda sama barat ya, karena kita lebih banyak mewarisi barat, sehingga cara berpikirnya agak ke mereka. Itu terhadap alam. Yang ketiga, karena memposisikan diri di tengah alam semesta, maka cita-cita hidupnya orang timur itu harmonis, tenang, tentrem. Beda sama barat. Jadi puncak kebahagiaan orang timur itu kalau sudah batinnya tentram, tenang, dan gak usah nyari perkara lagi. Kalau barat kan enggak. Puncak kebahagiaan kalau progres, semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itu bedanya. Jadi kalau kamu cara berpikirnya kemerungsung, gimana harus dapat sesuatu, gimana harus maju, gimana memperoleh sesuatu, itu yang dunia bagian barat. Kalau dunia yin, dunia bagian timur, wis yang penting tentrem, nyaman, damai. Nah, itu gaya timur. Mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nah, itu kan gaya timur. Melarat ya ora apa-apa. Ya kan? Elek ya ben, sing penting ora utang. Enggak ana stiker motor itu loh kan. Elek ya ben, sing penting ora kredit. Nah, itu gaya timur, enggak apa-apa. Jadi melaku ya enggak apa-apa, pakai ondel ya enggak apa-apa, yang penting ranti utang, kan gitu. Kalau versi sana, utangnya kayak enggak apa-apa, yang penting kita hidupnya semakin meningkat, semakin maju. Ya tinggal milih yang mana. Oke, pacar elek ya ora apa-apa, yang penting duwe, kan gitu. Loh, daripada standarmu dhuwur-dhuwur ora entuk-entuk sampai lulus S2, arep lulus ya urung pacar. Oke. Terus status manusia. Manusia membacanya biasanya orang timur, manusia adalah sosok individu di tengah masyarakat. Secara umum orang timur itu melihat tenangnya individu itu berdasarkan tenangnya lingkungan sosial, lingkungan biotik abiotiknya. Dan lingkungan biotik abiotik itu akan tenang ya kalau dirinya sendiri juga tenang. Jadi ini ada hubungan sirkuler timbal balik antara manusia dan sekelilingnya. Dia harus memperbaiki dirinya sendiri, karena dengan dirinya sendiri baik, ya otomatis lingkungan juga baik, karena nanti setiap orang memperbaiki kan semuanya jadi apik. Itu gaya timur sudah. Seolah-olah individual tapi sebenarnya untuk kepentingan sosial. Beda dengan individualitasnya barat. Kalau barat individual dan kebebasan untuk kepentingannya sendiri-sendiri dalam konteks, karena dia orientasinya kemajuan, maka konteksnya biar semakin maju apa? Ya berlomba pinter-pinteran, berlomba sugih-suginan, berlomba jaya-jayanan. Itu kan gaya barat. Kalau orang timur enggak. Makanya pendidikan timur itu kan zaman dulu ndak ada ujian, ndak ada IP, ndak ada ijazah, ndak ada. Sing penting sinau bareng-bareng padha ngertine, ra iso ya belajarne sampai tua ndak apa-apa.
Ya kan? Kalau barat ada sistem reward punishment, ada sistem ujian, IPK, nilai. Itu kan memaksa kalian untuk berlomba, memaksa kalian untuk kemerungsung dan tidak tenang. Loh, iya kan? Iya, memang beda sejak awal. Jadi wajahmu itu kemerungsung terus, kayak orang kebelet terus akhirnya. Mau senyum aja kan susah, karena waduh IP ku pak hari ini anjlok. Gimana bisa ketawa? Ya kan? Mau bayar duitnya urung tekan-tekan orang nyampe. Dikai bapak wis kadung ditukok ke apa was. Ya, cara berpikir kompetitif. Kalau pendidikan zaman dulu di timur kan modelnya kayak gini-gini nih, halako. Ya kan, kiainya, pegawannya ngasih ceramah-ceramah, kajian kayak gini, diterima, dibawa pulang. Nggak ada ujian, nggak ada ngerti karepmu, ngerti karepmu, yang penting tentrem. Ya kan, guyu-guyu bareng, tentrem gitu aja wis. Ya kan, pilih sendiri mana yang kamu anggap penting, bermanfaat, pakai. Gitu aja, zaman dulu gitu. Nggak ada model kayak sekarang, kompetisi-kompetisi. Itu gaya timur. Oke. Dan kalian lebih merasa sreg dengan gaya timur. Kenapa? Kalian orang timur. DNA-mu itu kan konstruksinya timur. Jadi kalau dipameri yang spiritual-spiritual, mistik-mistik timur, itu kamu lebih senang. Karena memang komposisinya itu. Kenapa sih hari ini hantu-hantuan di TV itu masih laku? Ya karena memang DNA-mu strukturnya masih gitu, masih nyambung sama hakikatmu. Dirimu itu lebih senang yang gitu-gitu, klenik, yang model dunia lain, model Mister Tukul jalan-jalan itu kan. Jadi yang gaya timur sebenarnya, meskipun dikemas secara barat. Bawa kamera ke kuburan, bawa kamera itu kan. Oke, kita lihat